Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah sekali. Di kesempatan ini kami bisa kembali menjumpai Anda dalam program acara Sejarah Islam di Nusantara. Ikhwan akhwat, program acara Sejarah Islam Nusantara ini seperti biasa kita langsung berkunjung ke kediaman sejarawan Islam Profesor Ahmad Mansur Sudanegara yang terletak di Saturnus Raya nomor 27 Margahayu Raya Bandung, Ikhwan Akhwat. Dan saat ini kita tengah berada di depan rumahnya. Dan di kesempatan ini kita akan berbincang-bincang mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan juga hal-hal yang berkaitan dengan bela negara, yang mungkin Ikhwan Akhwat di rumah juga beberapa kali mendengarkan program acara di Rasil berkaitan dengan bela negara, Ikhwan Akhwat. Mari Ikhwan Akhwat kita langsung bertemu dengan Profesor Ahmad Mansur untuk berbincang-bincang dengan beliau di dalam. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mansur, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Terima kasih sudah menerima kami untuk kembali berbincang-bincang mengenai sejarah Islam, Pak Mansur. Alhamdulillah, mudah-mudahan rahmat Allah, berkah Allah, hidayah Allah menyertai semua program kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Silakan duduk. Terima kasih Pak Mansur. Baik, alhamdulillah, Ikhwan Akhwat, kita sudah diterima dengan baik oleh Pak Mansur dan kita akan langsung saja berbincang dengan beliau mengenai sejarah Islam. Dan Ikhwan Akhwat, di kesempatan ini masih dalam nuansa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, kita pun akan berbincang mengenai sejarah hal tersebut. Dan juga kita akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai bela negara, kemudian juga insya Allah nanti akan berbincang mengenai Piagam Madinah, persamaannya dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan juga beberapa diplomasi yang telah para pejuang kita perjuangkan untuk kemerdekaan Republik Indonesia dan beberapa hal lainnya. Baik Pak Mansur, yang pertama kami ucapkan terima kasih kembali atas waktunya yang Pak Mansur sediakan untuk kami dan untuk berbincang-bincang mengenai sejarah, menggali ilmu dari Pak Mansur mengenai sejarah di Nusantara ini, Pak Mansur. Baik, yang pertama kami ucapkan terima kasih kembali Pak Mansur atas waktunya, atas sambutannya di rumah Bapak, dan kembali kami akan menggali mengenai sejarah Islam di Nusantara ini, Pak Mansur. Yang pertama Pak Mansur, kita sudah 71 tahun diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kemerdekaan Pak Mansur. Alhamdulillah. Nah, untuk Pak Mansur sendiri Pak Mansur, arti kemerdekaan itu seperti apa Pak Mansur? Sebenarnya bukan 71 tahun. Kita sudah 73 tahun kemerdekaan kita itu. Kalau kita hitung tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriahnya sampai 2016 ini. Jadi kita merdeka itu baru 13 tahun. Kemerdekaan kita itu mulai diganggu setelah adanya konsep penjajahan yang diumumkan oleh Paus Alexander ke-6. Dari gereja Katolik lah mula pertama kalinya adanya imperialisme, penjajahan itu. Paus Alexander ke-6 pada tahun 1494 memberikan kewenangan untuk kerajaan Katolik Portugis menguasai dunia belahan timur. Sedangkan kerajaan Katolik Spanyol diberi kewenangan menjajah belahan barat, dunia belahan barat. Penjajahan ini dirumuskan dalam 4G. G pertama, gul. Dari gul ini, itu simbol emas yang artinya baik Portugis ataupun Spanyol itu diperkenankan untuk merampok kekayaan negara yang didatanginya, bangsa yang didatanginya. Gospel itu
memaksa mereka untuk beralih agama, konversi agama dari agama yang dimiliki untuk pindah menjadi penganut Katolik. Dengan 2G ini maka akan memperoleh gospel, akan memperoleh glory, maaf. Glory itu adalah kejayaan. Jadi baik kerajaan Katolik Portugis ataupun kerajaan Katolik Spanyol, mereka memperoleh kejayaan karena bisa merampok, mengalahkan, menghancurkan negara-negara yang didatanginya, dan kemudian memaksa bangsanya untuk mengalih agamanya. Kalau mereka ini yang didatangi itu adalah melawan, maka boleh genocide, itu dihancurkan sampai habis. Ya, itu dapat kita lihat. Amerika itu adalah satu benua yang ada penghuninya, yang disebut oleh mereka orang Barat itu Indian. Itu tidak bersisa, dapat dikatakan begitu, tinggal di Amazon. Itu diperkirakan adalah orang-orang Indian yang mencoba menyingkir dari banjir imperialisme Katolik itu. Walaupun demikian, artinya merampok, menghancurkan bangsa yang datanginya, amal perbuatan mereka itu dinilai sebagai mission sacré, misi suci. Jadi menjajah itu suci, misi suci. Dulu orang Indonesia pantang menggunakan kata misi, kecuali sekarang, gitu. Karena pengertian misi adalah terkait erat dengan penjajahan. Nah sekarang pemimpin-pemimpin itu mulai menggunakan istilah itu. Nah itu saya perkirakan bahwa walaupun diartikan beda, tetapi terkait masih dengan pengertian yang lama, adanya penindasan-penindasan untuk memperoleh kekayaan. Karena tetap sama, ya? Iya, goalnya itu. Jadi Katolik, menurut prinsip Katolikisme itu, menjajah itu benar. Tidak ada bangsa yang dianggap memiliki kemerdekaan. Menurut Paus Alexander ke-6, semua bangsa yang belum beragama Katolik itu biadab. Negaranya disebutnya terra nullius. Terra itu wilayah, nullius itu kosong. Jadi wilayah yang tidak ada pemiliknya, berhak Katolik menguasainya. Dunia mulai mengenal imperialisme itu karena fatwa atau perjanjian yang dibuat antara dua negara dibenarkan oleh Paus Alexander ke-6. Dituliskan dalam bahasa Latin gitu, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lain, sehingga kita bisa membaca tulisan itu aslinya dan kemudian terjemahannya itu pada buku Profesor Haji Muhammad Yamin dalam bukunya Tata Negara Mojopahit. Di belakangnya itu ada muatan, ada appendix, ada tambahan tentang hal kebenaran bahwa penjajahan itu berasal dari konsep ajaran Katolikisme. Mau tidak mau, itu adalah fakta sejarah bahwa Katoliklah yang menumbuhkan penjajahan di muka bumi ini. Maka dari adanya konsep ini, Portugis bergerak menuju ke Tanjung Pengharapan, Afrika Selatan, dan kemudian sampai ke India dan masuk ke Indonesia. Pada waktu itu Barat belum mengerti bahwa di selatan itu bisa dilalui. Anggapan mereka adalah merupakan jurang yang siapa belayar ke arah sana hilang. Ternyata orang Islam lebih dulu di sana. Oleh karena itu
petunjuk-petunjuk yang mereka peroleh dari orang-orang Islam itu nanti dijadikan alat untuk menghancurkan Islam. Itulah kerjasama yang tadinya menganggap sama-sama manusia berhak memiliki dunia ini, hidup di atas dunia ini bersama, ternyata terjadi kebalikan. Islam yang menuntun untuk bisa sampai ke Indonesia itu justru nanti Islam dihancurkan. Alhamdulillah di dalam sejarah bangsa Indian bisa pun musnah. Bangsa-bangsa di Afrika dijadikan budak bulian. Indonesia walaupun ditindas tetap bertambah jumlahnya. Semakin kuat. Karena orang Indonesia itu memiliki agama Islam yang dibawa oleh cucu-cucu atau keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah itu punya profesi. Profesinya dagang. Gitu. Lalu karena dia itu mengajarkan agama, disebut ulama. Karena dia itu dagang, disebutnya wiraniagawan. Karena dia itu keturunan Rasulullah, disebutnya cucu Rasulullah. Jadi kalau sejarah menuliskan bahwa Islam dibawa masuk oleh pedagang-pedagang, itu bukan berarti Islam itu nilainya rendah, pedagang itu. Tidak. Pedagang ada profesinya. Niagawan itu profesi. Lalu karena dia mengajarkan, mendakwahkan, dia ulama. Karena dia punya bin namanya bin, dan itu keturunan Rasulullah, maka Islam di Indonesia itu dibawa oleh cucu Rasulullah. Keturunan Rasulullah SAW. Iya. Jadi kalau ditinjau dari ginekologinya, keturunannya, silsilahnya, dia keturunan Rasulullah. Tapi kalau ditinjau dari pekerjaannya, itu profesinya pedagang. Kalau dia ditinjau dari segi dia menyampaikan ajaran agama, maka disebutnya ulama, istilahnya begitu. Lalu bisa disebut pula dai. Bisa disebut, kalau sekarang istilah ustadz, itu kan sekarang. Dulu belum dikenal. Istilah modern ya? Iya. Jadi sekarang ini ustadz. Dulu tidak. Ustadz dengan ulama, dengan cucu Rasulullah, beda. Cucu Rasulullah ini sebagai pedagang membiayai dakwah sendiri. Kalau sekarang sudah istilahnya cucu Rasulullah itu Habib atau Habaib ya, Iya. Pak Mansur ya? Lalu sekarang beda gitu. Jadi kalau dulu cucu Rasulullah semuanya itu membiayai dakwahnya. Sekarang sendiri ini ya? Tidak gitu. Ini bedanya. Maka disebutnya ustadz. Jadi pengertian ustadz tidak mandiri. Tapi kalau pengertian cucu Rasulullah itu punya kemampuan mengelola ekonomi, menguasai pasar, dan juga mampu berdakwah. Inilah salah satu sebab yang buat Islam itu kuat. Karena cucu Rasulullah. Ini tidak terkait dalam tulisan sejarah sekalipun yang saya tuliskan ini. Tapi sebenarnya tidak akan mungkin wilayah yang sepanjang Sabang Merauke, yang panjangnya sampai 81.000 kilometer persegi kilometer itu, tanpa ada karomahnya Rasulullah, tanpa ada syafaat dari Rasulullah, tanpa ada satu mukjizat dari Rasulullah itu yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Jadi kita sekarang harus mempunyai satu pemahaman bahwa penyebar Islam pedagang profesinya. Pedagang Islam bekerja juga ikut menyampaikan ajaran Islam. Disebutnya ulama masa itu.
Dan ditinjau dari ginekologinya, silsilahnya, pedagang-pedagang ini adalah cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah. Tadi perlu digarisbawahi juga kenapa Islam kuat pada saat itu, Ya. didakwahkan oleh para cucu Rasulullah atau Habib yang mereka berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ya, jadi mereka dalam buku Api Sejarah ini sudah saya tuliskan bahwa para pedagang itulah dari hasil dagangnya untuk membiayai dakwah. Gitu. Nah, ketika Portugis datang, maka Islam itu bukan pada zaman Mojopahit sudah tidak ada. Islam menurut catatan sejarah Cina, berita Cina, Dinasti Tang menuliskan tahun 674 itu Islam sudah ada di pantai barat Sumatera. Jadi 632 itu Rasul wafat. 674 itu Cina menuliskan bahwa di Indonesia sudah ada Islam. Kalau Majapahit itu 1294, jauh ya ternyata. 600 tahun sebelum ada Majapahit itu sudah ada Islam. Sejarah dikelirukan oleh penulisannya, oleh kepentingan penjajahan untuk menjelekkan Islam, maka ditempatkan di bawah Majapahit. Sangat keliru. Itu. Dan kemudian juga ketika Islam masuk itu Sriwijaya masih ada. Tetapi hancurnya Sriwijaya itu bukan karena Islam. Karena apa Pak Mansur? Itu karena serangan dari kerajaan Chola India menghancurkan Sriwijaya itu. Kerajaan Hindu juga. Karena kalau Sriwijaya kan Buddha, kalau Majapahit Hindu. Iya. Maka hancurnya Buddha itu bukan karena Islam. Ini diperlukan sekali pemikiran bahwa agama-agama di Indonesia itu tidak terjadi seperti di luar Indonesia. Bangsa Indonesia itu mempunyai satu sikap sangat menghormat ke dalam agama dan juga perbedaan agama. Gitu. Ketika perdagangan itu terjadi, Islam di Timur Tengah juga sudah mulai maju di zaman Khulafaur Rasyidin. Gitu. Jadi dituliskan dengan secara positif pada zaman Utsman, maka terjadilah kontak dagang dengan Indonesia. Tapi sebenarnya Rasulullah sendiri ketika belum jadi nabi, gitu, ketika belum masih profesinya sebagai pedagang, Rasulullah itu diajari sejak kecil menjadi entrepreneurship-nya itu dimulai disadarkan, diajarkan, ditanamkan oleh pamannya usia 8. Dan sampai 40 itu jadi nabi, maka nabi itu untuk jadi nabi bekal latar belakangnya itu adalah sebagai seorang pedagang selama 32 tahun. Tidak aneh kalau Islam disebarkan atau dibawa masuk ke Indonesia ini oleh pedagang-pedagang yang dari Arab. Kalau kita lihat nanti Portugis bertemu dengan pedagang Arab di India, bertemu dengan pedagang Arab di Indonesia. Kenapa? Orang Arab pada waktu itu adalah penguasa pasar dan perdagangan. Tidak seperti sekarang. Gitu. Terjadi perubahan-perubahan profesi. Seperti bahasa Inggris sekarang menjadi bahasa internasional. Sebelumnya kan bahasa Prancis. Sebelumnya lagi kan bahasa Arab. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan datangnya Islam di Indonesia itu terjadi satu penambahan agama gitu, yang sudah ada agama Buddha dan lainnya, tetapi bukan berarti pada waktu itu terjadi perang agama. Beda dengan di Eropa. Kalau di Indonesia tidak. Para ulama-ulama itu adu kepintaran, adu kebenaran doanya ditanggapi Allah atau tidak.
Jadi kalau kita mendoa, coba buktikan kalau mendoa sekarang ini terjadi apa. Itu wali-wali Songo itu di dalam tulisan itu bisa membuktikan bahwa apa yang itu yang diinginkan itu Dikabulkan pada saat itu ya. juga ya. Inama amru idza rada syai'an lalu kun fayakun, jadi pada waktu itu ada itu. Nah, karena kehebatan menunjukkan ajaran seperti itu sehari demi sehari terjadilah. Islam itu menarik. Dan untuk yang dinamakan medan dakwahnya itu yang mula-mula pasar. Indonesia itu memenuhi kebutuhan pasar dunia. Apapun, ya emasnya, ya rempah-rempahnya itu. Bangsa Indonesia itu bangsa yang sebenarnya sudah mempunyai kemampuan kemandirian, memenuhi kebutuhan dirinya dengan kelebihan-kelebihannya itu. Dan itu terjadi pada zaman Islam. Islam masuk. Kita bisa melihat kalau melihat patung-patung yang ada di Borobudur, itu Buddha. Lalu kalau kita melihat Prambanan, itu Hindu. Jelas tidak begitu mengenal busana. Yang membusanai bangsa ini adalah Islam. Gitu. Kalau kita melihat sekarang pengaruhnya, kalau setiap Lebaran, kan hari jadi manusia itu setelah 9 bulan 10 hari dilahirkan, diambil oleh ajaran Islam itu, kalau semua sama Muharram mulai nikahnya, mulailah dihamilkan ibunya, maka 9 bulan 10 hari itu jatuh pada bulan Syawal. 9 pada bulan Ramadan, Syawal pada itu. 1 Syawal itu dijadikan gerakan pembusanaan bangsa ini. Maaf, lihat saja di patung-patung candi Borobudur, itu nggak pakai baju. Di Prambanan juga tidak mengenal baju, terutama wanitanya toples, kan gitu. Nah, yang membusanai ini bangsa ini Islam. Kalau kita melihat sejarah yang ditulis zaman-zaman kita SD dan SMP gitu, maka tulisan yang paling hebat itu Palawa atau Pranagari gitu. Itu di mana? Di Bogor ada batu bertulis. Tapi itu hanya sekedar di batu itu saja, tidak menjadi tulisan dari masyarakat. Masyarakat ini bisa menulis itu setelah ada Islam. Karena ajaran Hindu membuat satu aturan adanya 4 kasta. Maka tidak bisa adanya satu kesamaan di dalam kehidupan, karena kasta itu merupakan penyekat-penyekat. Sedangkan Islam itu membersamakan dalam kehidupan sebagai hamba Allah. Ada kesamaan, yaitu ada, kalau bahasa Perancisnya itu kan dipakai oleh Napoleon itu liberté, égalité, fraternité. Ya, kita merdeka, gitu. Kita tidak ada satu ajaran yang membuat suku ini lebih suku, lalu derajat kehidupan ada kelebihan-kelebihan. Ya. Kita fraternité, kita sama-sama saudara. Liberté, fraternité, dan égalité, punya kesamaan. Nah, Islam itu, maka akibat dari Islam yang demikian, maka terjadilah huruf Arab Melayu. Kalau di Indonesia sebutnya Arab Melayu. Orang Melayu tidak mau menyebutnya Arab Jawi. Arab Jawi. Ya. Itu lalu menjadi milik bangsa Indonesia. Tidak benar sejarah yang mengatakan 90% orang buta huruf. Orang Indonesia buta huruf ya. Orang Indonesia itu sudah bisa bikin baju sendiri. Orang Indonesia itu sudah mempunyai kerajaan atau punya kesultanan. Orang Indonesia itu sudah punya tatanan syariah sendiri. Itu. Orang Indonesia itu sudah punya huruf sendiri. Bahasanya bahasa Melayu pasar. Kalau di pasar. Kalau dalam kerajaan sebagai bahasa diplomatik. Beda gitu. Di seratnya sami.
tulisannya sama dengan tulisan Arab itu, tapi peristilahannya sangat diplomatif, menghormati baik sekali. Dan kalau di pesantren menjadi bahasa ilmiah. Itu bahasa Indonesia yang sekarang istilahnya Indonesia itu dulu disebutnya bahasa Melayu. Tapi menggunakan huruf atau ejaan Arab ya. Iya. Arab Jawi tadi. Di mana-mana itu tulisan Arab itu menjadi tulisan umum. Sekarang saja walaupun MUI, walaupun HMI, walaupun tulisan Muhammadiyah, NU, Latin semua. Iya. Kita untuk menemui huruf Arab itu beli kue dulu, baru ada tulisan halal. Arab. Iya. Jadi pergeseran ini tentunya efek dari kedatangan penjajah itu, Pak Iya, Mansur, betul. Dulu tulisan Arab itu di mana-mana ada. Di samping ada tulisan daerah. Sekali lagi tidak benar orang mengatakan 90% buta huruf. Huruf apa? Kan gitu yang dipertanyakan. Kita menolak penggunaan huruf barat itu karena Latin ya. itu ada identik dengan penjajahan. Kita punya satu identitas pribadi, kebangsaan, yaitu tulisan Arab itu. Yang dinamakan Arab Melayu. Betapa kuatnya ajaran Islam untuk mempertahankan tradisi, untuk mempertahankan satu jati diri kedaerahannya itu. Kalau dikatakan sekarang daerah kan, karena dia NKRI. Tapi pada waktu itu adalah merupakan satu jati diri. Ya kalau Makassar, kalau Banten, kalau Mataram kan gitu. Ada harga diri tinggi sekali pada waktu itu. Hanya penjajah analisis interpretasinya sangat menghina. Dan itu mungkin strategi mereka ya untuk menjatuhkan harga diri bangsa ini, Pak Mansur. Mereka menganggap kita biadab. Ketika Eropa, mereka itu bisa sampai ke Tanjung Pengharapan, sampai ke Indonesia, maka nama-nama wilayah itu diganti. Itu. Tanjung Pengharapan itu kan mereka bisa sampai ke Indonesia. Jadi semuanya yang tadinya tulisannya Arab, peta bumi itu, karena yang membuat peta bumi itu adalah ahli-ahli pakar-pakar geografi Islam. Universitas itu adanya di Cordoba. Spanyol. Yang waktu itu istilahnya bukan universitas, madrasah. Gitu. Jadi yang menginterkan gitu, yang membuka kegelapan the dark age, abad gelap mereka itu Islam. Gitu. Habis gelap terbitlah terang itu Islam di Eropa. Baik itu yang namanya pastor-pastor itu kuliah di Islam. Dulu. Nanti ada pergiliran bangsa, kita kebalik sekarang. Jadi ketika mereka sampai, yang namanya Portugis itu sampai di Melayu, yaitu di Malaka, maka waktu itu sudah ada Kesultanan Demak. Itu tahun 1950. Iya, 1510. Sudah ada yang namanya Aceh. Jadi Sumatera itu juga terbentang dari Lampung sampai ke Aceh itu sudah berdiri kekuasaan politik. Tadinya memang dari pasar, tapi pada berikutnya membutuhkan kaderisasi, timbullah pesantren, madrasah, dan kemudian dari kelanjutan memerlukan satu kehidupan bersama, harus ada pemimpin, timbullah khalifah. Nah, karena Turki yang punya kekuasaan, yang mempunyai pengaruh besar, waktu Abbasiyah sudah tidak ada, lalu juga Fatimiyah tidak ada, lalu Muawiyah juga tidak ada, tinggal masih di Eropa, maka yang mempunyai pengaruh besar itu Turki. Timbullah istilah kesultanan. Gitu. Jadi kehidupan kebersamaan itu sudah ada. Jangan dikatakan bahwa Islam tidak mengajari politik. Gitu. Islam itu
walaupun Al-Quran itu judulnya Al-Baqarah, itu surat 30, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Walaupun yang menerima amanah itu yang pertama kali adalah yang disebut Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa radhiyallahu an. Walaupun berdua, Allah sudah membekali pengertian bahwa hidup di dunia itu harus ada kekhalifahan. Beda dengan Karl Marx. Karl Marx itu mengajari komunis hidup yang merupakan kebahagiaan itu tanpa kekuasaan politik, tanpa pemerintahan, dan tanpa agama. Ya, classless society. Itu cita-cita ajaran komunisme. Kalau Islam tidak. Islam justru tik ngawitan kene. Dari awal ya. Iya, awal adanya manusia, maka sudah ditugasi menjadi khalifah, pengatur. Adapun nanti namanya presiden, namanya bupati, namanya RT, RW, itu khalifah semua. Langsung tertulis dalam kalamullah ya, dalam Al-Quran tadi ya. Iya. Lalu Rasulullah sendiri nanti juga mengajari kita bahwa mengapa Rasulullah harus mengubah Yatrib menjadi Madinah. Madinah itu kota. Kota itu polis dalam bahasa Latinnya. Polis itu menjadi politik. Jadi Rasulullah sendiri juga setelah makarimul akhlak, menyempurnakan akhlak. Mungkin kalau kalau kita ambil disama-samakan saja walaupun nggak sama. Itu ya kalau Presiden Jokowi itu mengatakan revolusi mental kan gitu. Barangkali itu yang dimaksud oleh Jokowi. Makarimul akhlak Ya. ya. Makarimul akhlaknya dulu. Baru penataan masyarakatnya ya. Iya. Makarimul akhlak itu apa? Yang tadinya menyembah berhala-berhala itu dijadikan agama tauhid. Itu yang penting. Baru nanti mengerti bahwa hidupnya itu ditata, diatur, harus menjalankan perintah-perintah yang maha kuasa ini. Itu revolusi makarimul akhlak. Cuma di dalam dakwah diputuskan dengan kelanjutan adanya kekuatan politik yang harus mengatur. Jadi orang hanya yang penting akhlaknya baik. Pesantren itu semua mendidik pesantren satunya akhlak yang baik, tapi tidak didik bagaimana jadi RT, jadi RW, jadi itu nggak ada minat ke situ. Sedangkan Islam tidak begitu. Ketika Portugis itu sampai di India, maka di India Selatan, maka yang harus diusir itu pedagang-pedagang Arab. Dan mereka belum mendapatkan rempah-rempah atau kekayaan seperti Sumatera kan penghasil emas. Maka dia lebih menginginkan masuk ke Sumatera. Dan kemudian masuk pula sampai ke Kalapa. Kalapa itu yang sekarang namanya Jakarta. Ketika sudah sampai di Kalapa, sebenarnya mereka terjadi satu perlombaan antara Katolik dengan Katolik. Yang namanya Magellan, Spanyol itu masuk ke Filipina. Itu wilayah Portugis sebenarnya. Mereka terjadi perebutan wilayah ketika Spanyol hanya menguasai Amerika tapi tidak ada banyak emasnya seperti Indonesia. Mereka berusaha untuk sampai ke Asia Tenggara. Lalu pada tahun 1521 Filipina itu sebelah utara dikuasai oleh Spanyol. Lalu Indonesia dimasuki oleh Portugis, masuk ke Kalapa atau Jakarta sekarang. Pada waktu itulah maka Demak merasa terancam di utara dijepit oleh Spanyol, di selatan oleh Portugis. Dua kekuatan imperialis Katolik ini, baik Spanyol ataupun Portugis, itu mengancam kehidupan damai dalam perdagangan. Maka atas inisiatif Demak, Kesultanan Demak itu
Sultan Trenggana menugaskan Fathahilah dan kerjasama dengan Syarif Hidayatullah dari Cirebon. Syarif Hidayatullah itu cucu dari Prabu Siliwangi. Sedangkan akan direbut Kalapa itu adalah wilayah Prabu Siliwangi itu dulunya. Maka yang berhak untuk merebut kembali itu adalah cucunya, yaitu dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kerjasama antara Fathahilah itu menantu Sunan Gunung Jati juga dengan Syarif Hidayatullah, maka diserbulah Portugis yang ada di Kalapa dan berhasil dikalahkan Portugis itu dan direbut kembali Kalapa. Peristiwa ini dirasakan oleh Syarif Hidayatullah atau Fathahilah seperti kemenangan Rasulullah merebut kembali Mekah. Fatul Mekah ya. Lalu disebutlah nanti menjadi diganti dengan Inna fatahna laka fatham mubina, surat 48 ayat 1. Fatham mubina itu lalu diterjemahkan pada zaman itu tahun 1522 itu menjadi tahun 1527. Jadi 5 tahun sesudah Portugis menguasai Kalapa. Jadi tanggal 22 Juni 1527 atau 22 Ramadan 933. Kemenangan ini menjadikan Kalapa harus diganti. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina itu diterjemahkan pada zamannya itu menjadi Jayakarta. Jayakarta itu artinya kemenangan paripurna. Tapi kelanjutan bahasa Jayakarta berubah menjadi Jakarta. Inilah harus kita kenang kembali, kita sadarkan kembali. Jakarta itu dibangun atas dasar Quran. Ini yang harus mengerti. Penguasa-penguasa apapun yang di Jakarta yang tidak mengerti Al-Quran, pada ujungnya walaupun sudah ratusan tahun berkuasa di situ, ujungnya kalah. Yang menang Islam lagi. Liut hiru ala dini kulihim. Dapat kita lihat nanti Belanda Protestan datang di situ, mengubah Jakarta menjadi Batavia. Itu 100 tahun sesudah Portugis kalah, dibangun menjadi Jakarta. Itu 1 abad kemudian datanglah gelombang imperialis kedua yang dari kerajaan Protestan Belanda. Lalu mendirikan VOC dan disinilah mulai ada istilah Batavia. Pada waktu itu bukan Demak yang berbicara, tetapi adalah Mataram, yaitu Sultan Agung Anyokrowati gitu. Nah, Sultan Agung inilah nanti yang mengadakan serangan seperti Sultan Trenggono menyerbu Kalapa yang ditugasi Fathahilah, dan kalau dulu ditugasi adalah di Pati Ukur. Ini yang sejarah hilangnya nama Jakarta menjadi Batavia setelah adanya kerajaan Protestan Belanda yang nanti memakai nama dagang, itu Verenigde Oost-Indische Company. Gitu. Jadi kita harus tahu nama dagang itu adalah satu kelembagaan pada zaman-zaman yang dulu yang bisa memakmurkan kehidupan kebersamaan. Gitu. Rasulullah sendiri juga dagang. Maka lalu semua raja-raja itu juga menguasai pelabuhan itu untuk perdagangan. Itu. Dan para ulama-ulama itu dagang untuk membiayai dakwah. Ini yang kurang diperhatikan. Ulama dulu menggunakan kekayaannya untuk menyebarkan agama Islam. Kerajaan-kerajaan juga perdagangan itu untuk membiayai
penyebaran Islam. Gitu. Jadi kita semuanya sudah mempunyai kesadaran bahwa dengan adanya kekuasaan politik, itu istilah dalam dunia sejarah, dalam ilmu sejarah, political authority, dengan adanya kesultanan, maka kita bisa mengatur sendiri kebersamaan dalam kehidupan kemasyarakatan Islam. Itu merdeka dagang, merdeka misalkan agama. Tapi setelah ada imperialis datang, baik Katolik ataupun Protestan, mereka memaksakan agama mereka. Jadi ada peraturan-peraturan mereka yang tidak membenarkan non-Protestan atau non-Katolik. Kenapa? Mereka perang. Dari Eropa itu perang. Perang agama mereka itu dari 1524 sampai 1648. 124 tahun perang Katolik melawan Protestan. Ini tidak pernah diketahui sejarahnya bahwa mereka perang. Nah, ide perang itu dimasukkan ke Indonesia. Aneh kalau orang Indonesia tidak pernah perang dengan antar agama. Lalu untuk menguatkan kekuasaan politiknya di sini, penjajahannya, mereka mengadu dombakan agama dengan agama. Sebelumnya tidak ada. Sebenarnya inilah yang arti kemerdekaan adalah juga mendasarkan agama, ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, semua raja itu senopati ing alogo, Sayyidin Panotogomo, Khalifah Rasulullah SAW ing tanah Jawa, atau senopati ing alogo itu artinya panglima perang. Bagaimanapun juga kita harus menyiapkan, pasti ada yang dinamakan tangkal pohon itu pasti ada hilitnya, pasti ada ulatnya. Dan negara juga begitu, pasti ada. Yang merongrong ya. Ya sangat aneh kalau negara tanpa tentara, kan gitu. Dan tanpa ada panglima. Maka raja atau sultan itu senopati ing alogo, Sayyidin Panotogomo. Agama itu, rakyat itu harus beragama. Tapi harus ada pemerintahan yang mengaturnya. Itu sejak dulu di Indonesia begitu. Lalu kemudian Khalifah Rasulullah SAW. Inilah yang diartikan kemerdekaan dari zaman itu. Konsep dasarnya adalah Islam. Kita jeda dulu Pak Mansur, kita akan berbincang-bincang lagi setelah ini. Dan Ikhwan Akhwat, ya alhamdulillah sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Mansur di kesempatan ini. Alhamdulillah tadi saya menanyakan mengenai arti kemerdekaan, dijelaskan dari awal ya. Tadi alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan dan membuka kembali pengetahuan mengenai siapa sih yang pertama menduduki atau sampai ke Indonesia itu jauh sebelum para penjajah datang, para pedagang atau juga ulama sudah masuk ke Indonesia sekitar tahun 600 tadi disampaikan oleh Pak Mansur. Jauh sebelum penjajah Portugis yang pertama datang yaitu 1510 Masehi, Pak Mansur. Dan Ikhwan Akhwat, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan minum tentunya. Pak Mansur tadi sudah kurang lebih 30 menit. Pak Mansur minum dulu. Kita akan berbincang-bincang setelah jeda berikut ini. Ya alhamdulillah Ikhwan Akhwat, barusan Pak Mansur sudah memberikan kesimpulan mengenai arti kemerdekaan dari beliau, diawali dengan sejarah yang beliau sampaikan bagaimana perjalanan Islam masuk ke Indonesia, bagaimana perjuangan para ulama yang masuk ke Indonesia, turunan para habaib, keturunan atau cucu-cucu dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan juga bagaimana perkembangannya setelah itu para penjajah masuk ke negeri ini.
Dan Ikhwan Akhwat, selanjutnya ada pertanyaan Pak Mansur. Menyinggung mengenai perkembangan bangsa ini Pak Mansur. Apakah ini kesan atau kenyataan pandangan tentang adanya kesejajaran antara keislaman dan kearaban yang sangat kuat Pak Mansur? Di negeri ini, seperti yang pernah saya baca dalam beberapa buku karangan barat Pak Mansur, apakah ini termasuk ahistori Pak Mansur? Di negeri ini ada kesan juga Melayu ya Islam, Betawi ya Islam, misalnya Sunda apalagi ya Islam gitu. Nah akhirnya ada kesan kalau Indonesia ya harus Islam semua halnya. Nah bagaimana pandangan Pak Mansur mengenai hal ini Pak Mansur? Islam tidak identik dengan Arab, walaupun Al-Quran sendiri bahasa Arab. Kalau kita lihat perkembangan Islam di Indonesia, itu sangat beda dengan Arab. Iya. Apakah ada mudik? Mudik. Itu hanya Islam. Jadi budaya silaturahim yang merupakan gerakan dahsyat itu, sehingga kita bisa melihat mobil-mobil di Brebes nggak bisa berjalan itu adalah gerakan kesadaran yang tinggi dengan biaya sendiri untuk melaksanakan silaturahim pada 1 Syawal. Yeah. Di Arab tidak ada, di Mekah dan Madinah tidak ada. Ini budaya Indonesia di dalam menerjemah ajaran Islam dengan keindonesiaan. Apapun yang terjadi dalam ajaran Islam itu diindonesiasikan. Seperti tadi dalam dunia politik, itu khalifah tidak disebut dengan bahasa yang sama dengan khalifah itu, tetapi dengan nama sultan. Kemudian di dalam busana itu kita di daerah tropik seperti ini tidak sama dengan di Arab. Kemudian walaupun belangkon itu hampir sama itu dengan sorban penggunaannya, tetapi kita juga membentuk satu belangkon yang beda, mendekati tetapi tidak sama. Belangkon imamah yang dilipat di kepala ya? Iya, itu kan sama dengan sorbannya orang-orang Arab, sarban. Iya. Sarung itu juga merupakan busana yang tidak dikenal oleh Arab sendiri sebenarnya. Lihat saja itu busana orang Arab apa pakai sarung kan tidak. Iya. Nah, jadi terjadi satu Indonesiaisasi tidak sama dengan itu. Jadi kalau kita melihat Al-Quran pada zaman Nabi Utsman itu baru 4. Nah, Indonesia sudah makan hubungan dagang dengan sana. Bagaimana menyampaikan ajaran Islam itu harus dengan teks asli ajaran Islam? Ya tidak. Maka dibudayakan ajaran itu. Seperti Muhammad di Sunda. Di Sunda itu yang disebut fal yukrim dhaifah, muliakanlah tamu. Yeah. Tapi kan Sunda kan katamu makalah somea kan gitu. Itu adalah terjemahan dari bahasa harus ramah terhadap tamu ya. Iya. Itu adalah bahasa yang disebut pengaruh Islamisasi di dalamnya. Pengantin itu bagaimana cara menyebut kesakralan. Kalau di Arab tanggal 9 Dzulhijjah itu semuanya kumpul di Arafah. Arafah itu mengerti bahwa Allah menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Maka di sini sakralnya itu lihat saja. Kalau di sana ada Jabal Rahmah, karena hujan itu rahmat, maka di Sunda itu sawer. Sawer itu ada di depan rumah tempat air hujan turun. Di situ diadakan upacara untuk mengikat pengantin itu untuk tidak lepas satu dengan yang lain. Kalau di Jakarta itu ada kue buaya. Roti buaya. Buaya itu satu binatang yang walaupun satu lubang atau di dalam rawa itu banyak betinanya, buaya itu nggak pernah ganti sampai mati satu aja istrinya.
Maka sepuh-sepuh dari Batawi itu, dari orang-orang Jakarta itu menganjurkan untuk nikah itu abadi. Kan? Seperti Rasulullah tidak akan ganti kecuali sudah wafat. Kan? Nah itu juga disimbolkan dengan buaya. Banyak simbol-simbol dalam yang digambarkan dalam sebuah acara-acara adat Bugis, adat Papua yang Islamnya itu, adat yang dari Jawa ataupun Sunda ataupun dari Lampung sampai ke Aceh, itu semuanya adalah penterjemahan ajaran wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah lah yang menjadikan dua insan yang berbeda jenis itu menjadi satu suami istri. Lalu suaminya litaskunu ilaiha, cintai dia. Nah, ini adalah terjemahan. Jadi beda. Islam Indonesia adalah Arab, itu keliru sama sekali. Itu hanya satu upaya dearabisasi atau penghinaan kepada Arab yang membuat nanti Arab itu nilainya negatif. Yeah. Maka lalu semuanya orang-orang Barat itu untuk memindahkan kebencian mereka dengan Arab itu, lalu Islam itu identik dengan Arab. Keliru, sangat keliru. Kita bukan Arab, walaupun nama kita ada Ahmad Dahlan, nama kita ada Hashim Ash'ari, nama kita ada Ahmad Hassan. Bahasa Arab semua ya? Bahasa Arab. Nama kita Rasil, Radio Silaturahim, itu ada bahasa Arab. Tetapi kita tidak identik dengan Arab itu. Keliru, dan mereka orang Barat itu adalah kata Pak Ali itu dosen saya ketika saya masih kuliah. Mereka itu sering menganalisa Indonesia di atas kapal VOC-nya. Dia tidak tahu. Menganalisanya mengenai apa? Dia tidak turun dan tidak mengerti tentang Indonesia itu sendiri. Islam itu nggak ngerti. Maka dia tulis menurut pandangan kacamata dia. Sangat keliru. Kita semuanya yang Islam tidak merasakan kita jadi Arab. Kalau di Arab kurma itu, buka puasa itu, di sini kolak. Itu kan satu gambaran bahwa ada satu upaya-upaya penerjemahan ajaran Islam yang seperti itu, kurma gitu sebenarnya. Tapi karena tidak ada, maka diubah menjadi kolak dengan gula merah yang diperkirakan kesamaan kalsiumnya saja. Jadi ada Indonesianisasi dan tidak ada kearabinisasi. Gitu. Yang saya lihat begitu. Baik Pak Mansur, kembali ke awal tadi, Indonesia sudah diberikan kenikmatan kemerdekaan 71 tahun atau 73 tahun ya. Yeah. Kalau menurut tahun Hijriah Pak Mansur. Pasti kaitannya dengan bela negara sebagai masyarakat yang tentunya harus sampai detik ini menjaga kemerdekaan, menjaga negeri ini, membela negara ini. Nah, ada beberapa sikap yang kita tahu untuk bela negara ini, kita harus cinta terhadap negeri ini tentunya, dan juga peduli terhadap ancaman-ancaman yang akan yang merongrong negeri ini, Pak Mansur. Nah, menurut Pak Mansur, sikap-sikap tersebut atau sikap apa lagi yang harus kita punya untuk membela, untuk menjaga kemerdekaan hingga detik ini? Seperti yang Pak Mansur bilang tadi, tidak mungkin rasanya negara itu tidak punya tentara untuk membela negeri ini. Gitu. Pasti banyak di luar sana yang ingin merongrong negeri ini, Pak Mansur, merongrong ketentraman negeri ini tentunya. Islam itu sudah memberikan jawaban kepada penjajah, sehingga jawaban Islam itu melahirkan NKRI. Seperti kita baru 71 tahun, seperti kita baru 73 tahun, tapi kita sudah mulai dari 1510 itu sudah menghantam
penjajahan. Kita sudah melawan penjajahan. Itu suatu bela negara yang luar biasa. Teritorial Indonesia itu dulu tidak hanya yang dinamakan Sabang, tapi Melaka itu pun Nusantara. Yang namanya Pulau Zulu, yang sekarang ada yang dinamakan Filipina Selatan itu Indonesia dulu. Karena di sana daerah Islam. Nusantara. Ya, maka mereka menamakan diri Nusantara. Kalau Indonesia itu tanpa Malaysia, tanpa Patani, tanpa itu. Tapi dulu Nusantara. Gitu. Jadi ketika Nusantara itu didatangi penjajah, siapa yang menjawab? Sriwijaya sudah tidak ada. Dihancurkan oleh Chola dari India. Mojopahit sudah tidak ada. Bukan diserang Islam. Dalam ceritanya diserang Demak, keliru. Yang namanya Mojopahit itu diserang oleh Kirendra Waradanda dari Kediri. Hindu dengan Hindu. Hindu dengan Hindu ya. Iya. Jadi yang menghancurkan Hindu adalah Hindu. Iya. Tapi politik penulisan sejarah seolah-olah Demak itulah yang menghancurkan Mojopahit. Tidak benar. Jadi kita itu Islam itu merupakan garda paling depan menghadapi penjajahan. Maaf, dalam penulisan sejarah kita dianggap syarak. Sekarang tanya saja, Raja Belanda itu agamanya apa? Protestan. Buka sejarahnya. Negara itu berdiri karena perang agama, minta pembebasan, menuntut pembebasan, perang pembebasan penjajah yang namanya Kerajaan Katolik Spanyol. Belanda itu dijajah. Yang namanya Swiss itu juga dijajah oleh Spanyol. Nanti perjanjian 1648, maka Belanda merdeka. Bebas dari penjajahan Katolik. Tetapi dia sendiri juga menjadi penjajah Protestan itu. Kalau Swiss itu karena John Calvin yang memimpin gerakan agama sana, seperti Calvinis. Nah dari Calvinis itu diajarkan kita tidak perlu ke gereja lagi. Karena Tuhan sudah memberikan takdir. Tidak bisa kita ubah dengan doa, dengan misi, dengan segala macam. Kecuali kerja keras dan dengan uang itu kita kumpulkan modal atau kapital. Timbullah dari ajaran Calvinisme atau Protestanisme itu kapitalisme. Jadi imperialisme Katolik, kapitalisme itu Protestan. Ditambah imperialisme. Nah Indonesia menghadapi ini. Menghadapi keduanya ya. Keduanya mereka membawa perang dari Eropa ke Indonesia. Coba aja lihat Bandung. Bandung itu sebelah dari Jalan Merdeka itu sampai Kosambi itu untuk Katolik. Sedangkan Pasu Kencana sampai ke Cimahi itu untuk yang dinamakan Protestan. Rumah sakit Promeus itu ada di jalan mana? Gitu. Itu di belahan wetannya dari Kota Madia. Itu. Jadi kalau yang namanya Rumah Sakit Santosa itu ada stasiun itu. Itu wilayahnya Protestan. Mereka tidak bisa sama salib dengan salib untuk bebas saling membangun dekat-dekat. Gitu. Jadi tidak boleh membangun gereja dekat Katolik dekat dengan Protestan. Itu adalah satu wilayah terbebas. Itu di Bandung, di Bogor juga sama ya? Di Jakarta juga sama. Dan kita bisa lihat dengan mudah setiap ada gereja tidak jauh dari jalan kereta api. Kenapa? Mereka ketakutan untuk diserang oleh pribumi. Pribumi itu Islam, penjajah itu Katolik atau Protestan. Maka kereta api itu adalah tentaranya. Dari Cimahi. Maaf, ini kenyataan sejarah masa lalu. Gitu. Dan di Jalan Belitung itu ada Departemen Van Oorlog, Departemen Perang. Itu.
itu dari Belanda. Gitu. Baik, Pak Mansur. Saat ini historical problem bangsa ini yang paling mengancam itu tentang apa, Pak Mansur? Sekarang atau masa lalu? Sekarang, historical problemnya. Ya, kita dalam kesejarahan ini kita dipotong untuk mengerti sejarahnya sendiri. Bangsa Indonesia ini gitu, dihilangkan nama bin-binnya. Yeah. Itu adalah satu upaya menghilangkan kontak dengan orang tua-tuanya yang dulu. Kalau bin dan binti itu sudah hilang, budaya itu gak hilangkan kesejarahan. Jadi bangsa Indonesia itu kehilangan masa lalunya. Di samping itu, kartu mahasiswa sudah tidak ada agamanya. Yeah. Walaupun dari UIN, walaupun dari universitas apa saja, itu agama sudah hilang. Iya. Dan kemarin-kemarin isu KTP pun mau dihilangkan juga kalau akan agamanya dihilangkan. ya. Jadi isu sejarah. Jadi kalau Islam itu sebagai pembela terdepan kemerdekaan Indonesia dalam menghadapi penjajahan, baik penjajahan Inggris itu kan sebenarnya kerajaan Protestan Anglikan Inggris. Belanda itu kerajaan Protestan Belanda. Perancis itu kerajaan Katolik Perancis. Kalau yang namanya Jepang itu kekaisaran Shinto Jepang. Itu yang kita hadapi dulu. Mereka bagaimana itu mengadakan satu aturan agama untuk membatasi kita. Tidak ada kemerdekaan untuk beragama. Iya. Kecuali sudah proklamasi, terasa keberadaan agama itu. Kemerdekaan agama itu. Nah, hanya sekarang kebijakan-kebijakan yang semakin memutuskan dengan sejarah itu keliru. Bung Karno, walaupun dia itu dari sipil ITB, tapi dia menjadi presiden karena tahu sejarah. Maka Bung Karno mengajak supaya jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, yang dimaksud dengan sejarah itu mayoritas Republik Indonesia, NKRI, itu Islam. Nanti kita bisa lihat umpama proklamasi Bung Karno, agamanya apa? Islam. Wakil Presiden Bung Hatta, Muslim. agamanya apa? Islam. Yang dilawan penjajah, agamanya apa? Non-Islam kan? Kita bisa lihat gedung-gedung yang ditinggalkan oleh penjajah itu memberikan pengertian liut haru dini kulihi, bahwa Allah itu memberikan bahwa yang menang itu Islam. Di dunia ini sudah kelihatan. Yeah. Adapun sekarang akan terbalik kembali itu karena orang-orang Islam itu kalau nggak punya musuh nggak bersatu. Kalau ada musuh baru bersatu. Jadi sekarang paling bahaya itu adalah dihapuskannya sejarah. Masyarakat kita diputus dengan sejarah. Iya. Dilupakan dengan sejarah-sejarah. Iya. Anak-anak muda kita herulessness. Tidak punya pahlawan. Anak-anak kita tidak tahu tentang Indonesia. Sabang Merauke itu adalah dari Baghdad sampai London. Gitu. Kita tidak sadar bahwa negeri Belanda itu hanya sama dengan Jawa Barat. Portugis itu sama dengan Jawa dengan Madura. Gitu. Yang namanya Belgia itu hanya sama dengan Lampung. Inggris yang menguasai bahasanya sampai kita mandi pun tidak punya bahasa Indonesia sekarang. Sabunnya terus swab. Sebenarnya kita lebih besar daripada para penjajah itu, Pak Mansur. Iya. Inggris itu hanya 2/3 Sumatera. Perancis itu hanya sampai dengan Kalimantan. Iya. Jadi Indonesia
merupakan satu negara yang sangat ditakuti oleh dunia kebangkitannya. Menurut Menteri Keuangannya sekarang ini, itu 6 tahun yang akan datang, kita akan menjadi negara superpower, gitu. Negara yang besar dengan segala kekayaan dan segalanya. Baik. Jadi, Pak Mansur, masyarakat Islam secara umum ini tidak bisa menikmati kemerdekaan bangsa ini yang ya 71 tahun atau 73 tahun dari tahun Hijriah. Nah, ada yang beranggapan karena sekarang masyarakat Islam yang meninggalkan bangsa ini, sehingga minoritas atau non-Islam yang berkuasa di negeri ini, Pak Mansur. Tubuh Muslim masih bertikai dan saling sikut untuk kekuasaan, Pak Mansur. Nah, bagaimana pendapat Pak Mansur mengenai hal ini? kemerdekaan kita itu, arti kemerdekaan itu ada dua. Kemerdekaan politik dan kemerdekaan sejati. Itu menurut Cokro Aminoto, pendiri dari Syarikat Islam. Dia adalah pelopor gerakan untuk melawan penjajah, menegakkan Indonesia merdeka. Dari Gedung Merdeka yang ada di Bandung, yang namanya waktu Concordia. Bersama Agus Salim, bersama Abdul Muiz, bersama dengan Dewi Sartika. Itu kemerdekaan Indonesia itu yang diperjuangkan sampai tanggal 17 itu kemerdekaan politik. Nah, kita bisa melepaskan dari penjajahan politik itu. Tetapi ekonomi ya semua merasakan kemerdekaan politik itu ya. Terasa gitu. Ketika terjadi masalah pembangunan kehidupan kebersamaan ini, Ekonomi, maka memerlukan modal untuk pembangunan ini. Maka terjadilah sekarang ini, kalau kita ke Cianjur gitu, pinggir sawah itu sudah sawah kita hilang, berubah dengan pabrik apa gitu. Di mana-mana seperti itu. Jadi kita sekarang itu terjadi yang dinamakan kemerdekaan sejati itu belum. Baik Pak Harto bicara seperti itu. Baik Bung Karno juga begitu. Baik yang dinamakan Habibie juga mengakui hal itu belum terjadi. Jadi keadilan sosial yang dikata sila kelima itu masih harapan. Sekarang orang Islam mau naik haji, disuntik meningitis katanya dari babi. Kita merokok katanya yang namanya filternya dari darah babi. Jadi kita belum bisa merdeka sekarang ini. Kalau dari tinjauan secara luas mendalam. Tapi dalam kehidupan secara umum, kita itu sudah terasa sebenarnya merdeka. Dan kemudian keanehannya Indonesia, pemimpin boleh korupsi, seolah-olah begitu. Tapi rakyat bisa beli mobil, rakyat bisa beli motor. Apakah ada negara di mana rakyatnya makmur, itu pemimpinnya tidak pernah mengatur, seolah-olah begitu. Karena rakyat itu mempunyai kepercayaan, rezeki bukan dari pemimpin, dari Allah yang Maha Kuasa. Berarti sila pertama itu sila tauhid. Negara Indonesia itu dituliskan di dalam bab 11 pasal 29. Judulnya agama, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Negara tauhid itu. Itulah yang dikerjakan, yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Bagaimanapun besarnya revolusi, hebatnya revolusi, meninggalkan itu hancur. Rusia 70 tahun sudah hilang sekarang kejayaannya. Komunis. Turki yang menjadi sekuler hilang, sekarang akan merangkak kembali, akan menjadi hidup itu. Dari awal kembali. Iya. Itu. Jadi kalau Belanda bisa menjajah itu ya karena keyakinan adanya ajaran Protestannya itu. Gospel. Agama. Amerika, walaupun dia makan pendekar demokrasi,
Tapi orang India habis. Demokrasi mana? Amerika itu HAM, katanya, proper HAM. Tapi dibom Jepang tanggal 6 dan 9, kota itu habis total. Bayi yang baru lahir mati. Hiroshima dan Nagasaki ya. Nah, itu keadaan yang kita lihat sekarang ini. Mereka-mereka itu seperti berkuasa di dunia ini dan menguasai Islam. Tapi kan Al-Quran menyatakan bahwa kamu jangan takjub dengan kekuatan mereka, baik jumlah mereka ataupun materi mereka. Allah menguji dengan dua-duanya di dunia ini dan mati dalam kekafiran. Jadi yang kita bahas sekarang ini, yang kita bicarakan dengan 17 Agustus itu, untuk menyadarkan kembali kepada sejarah yang sejati. Sejatinya sejarah Indonesia itu, ya tadi berkatakan kalau Sunda itu Islam. Kalau Jawa itu, orang Jawa itu mengatakan itu tidak orang Jawa. Itu artinya tidak Islam. Jadi semua itu Melayu Islam ini Islam. Ini harus bisa kembali ke situ, tetapi dengan pengertian di-Indonesiasikan. Yang keliru, ekstrim itu, yang disebut ekstrim, gerakan Islam keras namanya itu, keliru membahasakan Islam. Kalau Islam itu dibahasakan dengan bahasa Indonesia, gitu, mengerti semua. Jadi kalau minuman keras itu orang yang bukan Islam masih senang, bahkan itu kebanggaan. Tapi kalau harus diganti, jangan khamr, diganti mengenai penyakit masyarakat. Kan begitu. Ini diperlukan kearifan di dalam mempertahankan kemerdekaan bela negara dan bangsa, menegakkan Indonesia. Pancasila. Siapa yang pertama Pancasila? Apakah mungkin ada Pancasila tanpa ada Wahid Hasyim dari NU? Apakah mungkin tanpa ada Ki Bagus Hadikusumo kita punya ketuhanan yang Maha Esa? Muhammadiyah itu. Kedua tokoh inilah yang membuat Indonesia berideologi Pancasila dan berundang-undang dasar 45. Dan kenapa Undang-Undang 45 itu menjadi 37 pasal? Itu sama dengan Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah itu kalau dibahasakan dengan aslinya, itu nanti kita lihat karya dari Rektor Unisma itu, ya harus demikian rupa sehingga menjadi bahasa Pancasila itu. Bahasa Undang-Undang 45 itu. Ini yang bukan kearifan. Jangan sampai kita di dalam bela negara, bela ini, orang tua-tua kita sudah membuat yang namanya simbol-simbolnya pun sudah diindonesiasikan. Kalau kita menggunakan lambang Ka'bah itu, apa semua mau mengakui? Ka'bah itu diubah menjadi perisai dari burung Garuda itu. Itu lengkungnya itu Hijri Ismail, perseginya itu Ka'bah. Di dalamnya dapat 5 sila. 5 sila itu apa? Ya, dari bintang, sila pertama, lalu ke rantai, lalu ke pohon Sadratul Thayyibah, sampai ke yang dinamakan banteng masuk itu namanya tawaf. Gitu. Yang merah putihnya itu kan juga Islam. Itu. Kita semuanya dalam kandungan ibu selama 9 bulan 10 hari. Apa yang dikonsum? Putra Rizal itu apa? Mamahnya makan yang dimakan rendang atau rujak. Itu bayinya makan itu. Kan tidak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu. Darah ibu itu warnanya merah. Dan kemudian 20 bulan 20 hari itu harus mengkonsumsi darah ibu yang namanya putih, ASI itu.
Jadi merah putih itu ajaran Islam juga. Innallaha jabal arda, gitu. Allah menunjukkan dunia, masyarakat mereka, menunjukkan timur dan baratnya, Al-Dhani Kanzain. Lalu itu memberikan warna yang sangat indah, Al-Ahmar wal Abyad. Bendera yang warnanya merah dengan putih itu apa? Bendera Rasulullah. Lalu di Indonesia kan menjadi bendera kita sekarang ini. Negara ini diperjuangkan oleh para pejuang Islam, ulama-ulama Islam. Yeah. Sampai dasar negara pun semua mengandung nilai-nilai Islam, Pak Mansur. Dan barusan bendera merah putih pun dari Islam, Pak Mansur. Pak Mansur, waktu juga yang membatasi. Tidak terasa 1,5 jam kita berbincang di kesempatan ini. Tadi di awal sebenarnya saya ingin juga bertanya mengenai kelanjutan atau mengenai piagam Madinah. Mungkin nanti di sesi atau di pertemuan yang akan datang, Pak Mansur. Alhamdulillah. Kesimpulan terakhir, Pak Mansur, sebelum diakhiri dari bahasan ini, dipersilakan. Kita harus bersyukur menjadi bangsa Indonesia mempunyai negara yang sangat akbar. Sampai matahari untuk menyinari Nusantara ini harus terbit 3 kali. Menimbulkan adanya perubahan waktu. Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Perbedaan waktu ini memberikan pengertian Indonesia itu luar biasa besarnya. Kalau kita pindahkan wilayah itu adalah Merauke ada di Baghdad, Sabang ada di Greenwich dekat London. Indonesia meliputi Timur Tengah. Indonesia tambah dengan Eropa baru sama dengan Indonesia. Sebenarnya negara ini luas tiada hingga. Tidak ada negara yang punya laut yang terbesar kecuali Indonesia berkat perjuangan Perdana Menteri yang disebutnya Juanda. Juanda bersama Bapak Mukhtar Kusuma Atmaja, kalau tidak keliru. Nah, kedua beliau itulah yang buat Indonesia punya laut yang terbesar, walaupun Inggris menamakan dirinya rule the wave, rule Britain, tapi yang punya lautan adalah Indonesia. Indonesia punya waktu yang sangat indah, perubahan musimnya. Barat hanya musim panas, musim dingin, musim semi. Semi itu daun keluar di pohon. Dan musim autumn leaf, gugur. Kalau Indonesia ada musim durian, musim mangga, musim berbuah ya. Buah-buahan, bukan daunnya. Iya. Ini satu kekayaan yang tiada hingga. Kita juga pakai baju dengan yang tipis, yang sebagai Rizal ini bisa tidak kedinginan, tidak bisa kepanasan. Kita enak sekali hidup di Indonesia, tidak ada tornado yang mengancam rumah-rumah kita tercabut oleh serangan badai-badai yang luar biasa ganasnya. Walaupun memang ada yang dinamakan angin, yang dinamakan apa gitu, tetapi tidak akan sehebat yang dialami di Eropa ataupun di Amerika. Ini perlu semua disyukuri, baik temperaturnya, baik kekayaan alamnya. Kita semuanya para pendahulu jangan dilupakan. Wala taqulu miktalu fisabilillah amwat. Jangan kau kirakan mereka wafat. Bal ahya, masih hidup. Fatahillah yang buat Jakarta tempat proklamasi. Itu dulu yang mula-mula membebaskan Kalapa menjadi Jakarta. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah kerjasama dengan Fatahillah membuat Indonesia 100 tahun bebas dari penjajahan Portugis. Apa kita menganggap kemerdekaan baru kemarin? Dari tahun 1527 Jakarta mulai diperjuangkan untuk merdeka. Tahun 933 Hijriah, bukan 1364 kemarin, bukan. Perjuangan cukup lama. Jangan sampai kita menganggap kemerdekaan ini tiada harga.
Kita menjadi seperti ini karena perjuangan para pendahulu kita. Tanpa ada Islam, kita seperti orang Indian, habis. Dilanda oleh gerakan-gerakan imperialisme Katolik Portugis atau gerakan Katolik Spanyol yang memusnahkan Indian atau membodohkan seperti aborigin yang diberikan minuman keras oleh kerajaan Protestan Anglikan Inggris. Alhamdulillah, karena orang tua-tua kita, pendahulu kita sangat kuat iman dan Islamnya. Dari Sabang Merauke akan dimusnahkan semakin jumlahnya besar. Dan ketika penjajah angkat kaki, Indonesia bukan berkurang Islamnya, makin berjaya jumlahnya. Dikatakan buta huruf, makin bisa menguasai seluruh huruf-huruf yang ada. Huruf orang tua diajarkan, huruf Arab juga diajarkan sebenarnya. Dan kemudian juga huruf-huruf internasional yang kita nikmati sekarang kita kuasai. Islam tidak pernah bisa dikalahkan. Selama kita mengikuti Islam menurut kemampuan kita masing-masing dan kita bersama untuk tidak bertengkar, kita bersatu, satuan, kita tahu bahwa NKRI adalah karya Muhammad Nasir Datuk Sinaru Panjang. 17 Agustus 1950 menyempurnakan proklamasi 17 Agustus 45 oleh Soekarno dan Bung Hatta. Soekarno, kalau kita lihat sukunya Jawa, Bung Hatta dari Minang. Tapi NKRI dibangunkan oleh yang disebut Muhammad Nasir Datuk Sinaru Panjang. Mari kita suku-suku di Indonesia untuk tidak merasa paling berjasa, tapi kita sama-sama untuk membangun Indonesia. Mari kita kembali kepada Undang-Undang 45. Amandemen yang kita lalui ternyata membuat kita kehilangan jati diri. Mudah-mudahan gerakan-gerakan untuk kembali ke Undang-Undang 45 seperti yang dikomandokan Bung Karno pada tahun 1959, dekret presiden, kita kembali ke Undang-Undang 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Jakarta adalah Inna Fatahna Laka Fatham Mubina. Semoga apa yang kita kerjakan sampai hari ini, Allah tetap melimpahkan rahmatnya untuk kita. Semua yang kita kerjakan melalui radio, melalui sejarah, atau melalui hal-hal yang lain yang kita menjadi profesi masing-masing di bangsa ini, militer, kepolisian, dan kepamung kerajaan, mudah-mudahan dengan rahmat Allah, semuanya akan bisa menyelamatkan Indonesia dari perpecahan dan dari keretakan yang mereka inginkan dari kalangan penjajah yang sampai sekarang belum pernah tidur. Allah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur atas waktunya di kesempatan ini dan atas penjelasan sejarahnya. Ikhwan akhwat, terakhir tadi Pak Mansur mengingatkan kita untuk mensyukuri semua yang telah kita rasakan, yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu kita untuk meraih kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Dan tentunya sering diulang-ulang oleh Pak Mansur dan juga tercatat dalam Undang-Undang 1945. Ini semua kenikmatan ini atas berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Iwan Ahwat, akhirnya saya Rizal Al-Haq ditemani oleh para pejuang dakwah kita. Ada Kang Angga sebagai produser, ada Kang Atep, Mukhlis kameramen, dan juga Kang Agus Susilo undur diri. Dan tidak lupa sekali lagi Pak Mansur, terima kasih atas waktunya kembali. Sudah lama kita tidak. Saya juga mengucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan untuk banyak pendengar yang menanyakan kapan lagi rekaman terbarunya. Terima kasih sekali Pak Mansur atas semuanya. Baik Iwan Ahwat, kami dari kediaman Profesor Ahmad Mansur Suryonegara, sejarawan Islam, penulis buku Api Sejarah di Margahayu Raya, tepatnya di Saturnus Raya nomor 27, undur diri. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.